Pemirsa sebangsa dan setanah air, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap malam, tepatnya setelah melaksanakan sholat tarawih, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menyajikan tadarus Ramadan yang akan membicarakan tentang pemikiran api Islam Bung Karno. Bincang-bincang pemikiran api Islam Bung Karno ini akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia. Telah hadir bersama kita di studio dan selalu hadir, masih setia bersama kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi. Selamat datang Gus, apa kabarnya? Alhamdulillah, ini memang sudah minggu-minggu terakhir menjelang Idul Fitri. Dan mungkin sudah ada sebagian yang sudah mudik ke kampung halaman. Salam kami kepada saudara di kampung halaman. Saya ini ya Bang Toyib, 3 kali puasa 3 kali lebaran gak pulang-pulang karena masih bertugas di Tunisia ya, tapi hati saya selalu di Indonesia, selalu terutama di kampung halaman. Suasana kampung halaman itu memang luar biasa. Banyak kenangan di kampung halaman itu. Teman, saudara, biasanya kalau lebaran itu ya bisa, kalau saya lebaran itu setelah lebaran bisa mancing sama kawan-kawan. Walaupun udah punya jabatan kayak gini ya, pulang kampung ya jadilah anak kampung. Selamat mudik, salam kami kepada keluarga. Insyaallah lebaran bersama keluarga kita ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Dan tadarus Ramadan api Islam Bung Karno ini insyaallah hingga lebaran kita akan berbagi bagaimana Bung Karno mengajarkan kepada kita semua untuk terus menyalakan api Islam, ya, menyalakan satu jiwa yang memberikan spirit dalam hidup, dalam bertuhan, dalam beragama, dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan berbangsa ya. Kita membutuhkan satu jiwa-jiwa yang pengabdian dan pengorbanan dan perjuangan untuk Indonesia Raya kita. Nah, masih dalam konteks api Islam, Bung Gusmis dan juga pemirsa, kita pada episode kali ini akan membicarakan bahwa api Islam itu senantiasa berkobar-kobar. Nah, dalam konteks ini Bung Karno berpesan kepada kita agar kita terus menyalakan apinya Islam, khususnya dengan terus meneladani juga belajar dari sosok Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Gus? Ya, ini Bung Karno itu dalam banyak peringatan Maulid Nabi mengangkat tema tentang api Islam. Dan Bung Karno berpesan dengan satu semangat revolusionernya Bung Karno, kita api Islam itu berkobar-kobar. Gitu. Artinya apa? Bahwa keteladanan Rasulullah itu terus menyala, terus berkobar-kobar di dalam sanubari kita, terutama Bung Karno. Nah, kenapa kita harus, kata Bung Karno, menggali dan mengamalkan api Islam? Karena kita punya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, sosok agung, Nabi dan utusan Tuhan, Rasulullah, yang perjalanan hidupnya itu dapat dijadikan sumber inspirasi. Dan perjalanan hidup Rasulullah itu adalah api Islam. Secara lebih khusus Bung Karno mengajak kita untuk membaca, memahami Al-Quran, karena itu juga bagian terpenting dalam ajaran Rasulullah itu adalah Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Tuhan. Nah, pentingnya Rasulullah menurut Bung Karno ini karena Rasulullah itu dalam hidupnya itu mengedepankan kepentingan umatnya. Nah, kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, itu kalimat yang saya sangat indah. Ada 3 kalimat, itu adalah ummati, ummati, ummati.
umatku, 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 rakyatku, 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 wargaku, wargaku. Rasulullah itu selalu mengedepankan kepentingan umatnya, rakyatnya dan warganya. Maka api Islam seperti ini penting sekali. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi Rasulullah itu banyak sekali cerita-cerita yang dapat dijadikan keteladanan bagi kita semua. Dan saya sangat kagum dengan cerita ini, dan saya selalu sampaikan dalam banyak kesempatan, terutama juga di tengah-tengah mahasiswa Indonesia di Tunisia ini. Ada satu peristiwa itu yang memang kita semakin kagum kepada Rasulullah SAW. Rasulullah baru datang dari perang, mungkin dari sebuah perjalanan atau apa datang, dan Rasulullah selalu ingin kalau dalam perjalanan panjang pulang itu ingin melihat cucunya Hasan dan Husain, putra dari Sayyidah Fatimah Zahra dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah masuk ke rumah anaknya dan mantunya itu, Rasulullah melihat tidak ada makanan. Lalu Rasulullah bertanya, bagaimana cucunya dan anaknya tidak makan. Nah, Rasulullah lalu mengatakan, kenapa kalian tidak makan? Tidak, semuanya sudah diberikan kepada orang lain. Ini teladan Rasulullah dan keluarganya yang sangat luar biasa. Rasulullah dan keluarganya itu adalah sosok yang mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Di dalam kisah itu diceritakan bahwa Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi untuk memberi makan putra, mantu, dan cucunya. Setelah mendapatkan hutang, mendapatkan uang, Rasulullah berikan uang itu kepada Sayyidah Fatimah untuk makan keluarganya. Rasulullah udah tenang. Ya, begitulah Rasulullah mengedepankan kepentingannya gitu. Nah, setelah itu Rasulullah masuk lagi ke mana makanannya kok tidak ada. Kata Sayyidah Fatimah, tadi ada orang miskin datang meminta-minta, saya berikan semua yang Abah berikan kepada saya. Itulah teladan Rasulullah dan keluarganya, selalu mengedepankan kepentingan orang miskin, selalu mengedepankan kepentingan umat. Nah, api Islam, keteladanan Rasulullah itu, ajaran Rasulullah itu adalah mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Itulah pemimpin, itulah manusia agung yang kata Bung Karno, yang harus menjadi teladan dan contoh bagi kita semua. Api Islam seperti ini harus berkobar-kobar, bahwa kita punya contoh. Ya, untuk kepentingan orang lain kita harus dahulukan dan jangan menyerah. Gitu. Nah, termasuk juga bagaimana ketulusan Rasulullah ini, al-ikhlas. Ada satu pernyataan dari Habib Bourguiba, bapak proklamator Tunisia itu, yang saya dan orang Tunisia selalu menyampaikan kepada saya dan pemimpin-pemimpin kita, Rasulullah, ya, pemimpin agung kita. Ada satu pernyataan yang ada satu bukunya, bahkan pidatonya Habib Bourguiba, dan ini juga ajaran Rasulullah sebenarnya, adalah as-sidqu fil qaul wal ikhlasu fil amal, jujur dalam berkata-kata. Nah, ini kan sederhana. Kejujuran itu sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan kita. As-sidqu fil qaul wal ikhlasu fil amal. Kita tulus dalam bekerja, jujur dan tulus. Dua perisai ini, api Islam ini, kejujuran dan ketulusan dalam hidup itu ajaran Rasulullah. Ada hadis Nabi, iyyaka wal kadzib. Rasulullah itu, awas ya, jangan berbohong. Kalian harus jujur. Ya.
dan juga adalah ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam segala hal itu menjadi perisai yang kita semua harus belajar, kata Bung Karno, dari Rasulullah. Maka sekali lagi memang karena pidato ini dalam Maulid Nabi. Betul. Dan ya sebenarnya kalau bukan Maulid Nabi ya kita perlu mempelajari. Ya kalau mau ya kita di setiap rumah ada buku tentang perjalanan hidup Nabi, biografi Nabi, sirah Nabi. Nah kebetulan saya punya buku-buku, semua buku klasik tentang sirah Nabi ini saya punya. Saya sudah sampaikan dalam tadarus Ramadan sebelumnya. Kita perlu sebagai umat Rasulullah kita meladani Rasulullah. Dan ini pesan Bung Karno. Kita semua harus meladani Rasulullah karena Rasulullah itu sosok agung untuk semua bangsa. Rahmatan lil alamin, itu sosok Rasulullah. Maka ada sebuah buku, Michael Hart itu menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Rasulullah itu nomor 1. Jadi orang-orang barat, orang-orang non-muslim mengakui keteladanan dan ketokohan Rasulullah, apalagi kita umatnya. Maka Bung Karno mengajak kita untuk selalu meneladani Rasulullah. Bung Karno juga selanjutnya Gus menyatakan bahwa api Islam tadi yang kita teladani dari Rasulullah itu telah menjadi sebuah kekuatan untuk terus berkorban bagi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia, khususnya pada konteks Bung Karno kala itu. Itu bagaimana Gus? Ya, Bung Karno itu zaman Bung Karno ya ketika berjuang ya bagi kemerdekaan. Kita kan sekali lagi belum punya apa-apa, ya kan. Sementara penjajah itu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Tetapi kita tidak menyerah karena kita mempunyai api Islam itu. Ajaran agama kita itu telah mendorong Bung Karno, api Islam ini, untuk Indonesia merdeka. Dan maka sekali lagi api Islam itu tidak hanya kita pelajari. Nah, api Islam itu juga harus diamalkan dalam kehidupan nyata. Itu pesan Bung Karno kepada kita semua. Supaya apa? Supaya Indonesia itu menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Negaranya baik, aman, tentram, damai, warabbun ghafur, dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Bung Karno, kalau kita melihat Pancasila, sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita sebagai bangsa ini meyakini Indonesia itu dalam cahaya ilahi, dalam cahaya Tuhan. Nah, karena kita bangsa yang bertuhan, maka kita harus mengambil apinya. Dalam konteks Islam, mengambil api Islam itu untuk menjadikan Indonesia ini terus diberkati oleh Tuhan. Maka alhamdulillah selama bulan Ramadan ini banyak doa-doa yang dilantunkan dalam sholat tarawih, bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, dan kita senang kalau di kampung halaman itu suasana Ramadan nih, misalnya di kampung saya itu banyak sekali musola itu, jadi banyak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, banyak doa-doa yang dilantunkan. Maka api Islam yang semacam ini memberikan harapan kita untuk melangkah ke depan. Mungkin langkah-langkah kita itu tidak mudah, tetapi kita melangkah alon-alon asal kelakon. Kalau bahasa Arabnya itu syuaya-syuaya, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi kita akan sampai ke pulau harapan, ke cita-cita yang kita inginkan. Jadi api Islam ini memang untuk Indonesia Raya. Apa yang kita pahami tentang the spirit of Islam itu untuk Indonesia Raya, agar Indonesia itu menjadi negara yang makmur. Maka karena ini adalah kepentingan Indonesia, kita harus
bergerak, berjuang, bekerja bersama-sama, saling bahu-membahu dalam berbagai sektor kehidupan. Terutama yang saya kira ya dalam sektor ekonomi ya. Kita membutuhkan satu kerja keras yang sangat luar biasa, yang terukur untuk menciptakan lapangan pekerjaan, petani kita, nelayan kita, UMKM kita, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Itu kan kita harus bekerja sekuat tenaga. Di bidang politik, kata Bung Karno, kita harus berjuang. Pokoknya bangsa Indonesia nggak boleh terpecah belah. Kita harus bersatu sebagai sebuah bangsa. Maka persatuan itu adalah kekuatan. Perbedaan politik, monggo silahkan. Tapi persatuan itu harga mati. Nah ini yang Bung Karno selalu ingatkan ya, bahwa kita ini umat Islam harus mendorong kepada persatuan kebangsaan. Kita harus bersama-sama. Alhamdulillah kita punya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang selalu menjadi garda terdepan untuk menjaga Pancasila, merawat kebinekaan, dan menjadikan kita sebagai bangsa yang solid dan kokoh bersaudara. Oke. Itu api Islam sangat berarti berdampak bagi spirit Soekarno dalam memperjuangkan bangsa ini, Gus. Nah, kalau dalam konteks kita, dalam konteks kekinian, bagaimana kita mengartikan juga kita memahami api Islam tadi? Nah, api Islam itu yang terpenting itu kita mempunyai keyakinan bahwa innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itu penting, yang pertama gitu. Supaya kita nggak kehilangan harapan. Tantangan memang besar sekali apa yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa. Setiap tahun, setiap masa kita menghadapi tantangan. Tetapi kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan jalan terbaik kepada bangsa kita. Itu api Islam. Karena kita bangsa bertuhan. Maka kita harus punya keyakinan ini dalam api Islam. Nah, yang kedua, memang membangun negara itu membutuhkan gagasan. Maka diperlukan, kata Bung Karno, istihad itu. Olah pikir. Kita harus memeras pikiran kita untuk melahirkan gagasan-gagasan terbaik untuk Indonesia Raya. Maka dalam membangun bangsa kita, karena dulu para pendiri bangsa kita ini orang-orang cerdas. Ulama-ulama kita itu orang-orang yang luar biasa. Maka dalam konteks gagasan membangun Indonesia, kita harus melibatkan orang-orang guru besar, para ulama, para tokoh bangsa, semua. Karena Indonesia dibangun oleh para cendekiawan, tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. Maka gagasan dalam membangun Indonesia itu penting sekali. Disinilah ijtihad. Karena ijtihad itu ada unsur kreativitas, dalam ijtihad itu ada unsur inovasi dan ada unsur kemaslahatan. Jadi gagasan itu dalam konteks bagaimana ide-ide membangun bangsa ini semakin mudah untuk kita berhasil. Karena masalahnya besar, tapi dengan gagasan-gagasan yang besar, kita mempunyai keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan itu semua. Maka ijtihad dalam konteks kekinian itu menjadi kata kunci. Dan ijtihad itu ya sebaiknya ya jangan perorangan. Ijtihad itu kelompok. Ada satu persoalan dilihat dari berbagai perspektif. Nah, yang ketiga, kita memecahkan masalah ini secara bersama-sama, bergotong royong. Kalau kata Thohir bin Ashur itu disebut dengan al-amal al-jama'i, kerja kolektif. Itu api Islam. Bangsa kita bangsa yang besar, tapi dengan kerjasama, dengan amal jama'i, kerja kolektif ini, kita akan memecahkan masalah yang terberat sekalipun. Kita akan tidak ada, karena inna ma'al usri yusra, kata Bung Karno. Setiap kesulitan, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dan solusinya itu adalah kerja bersama. Melibatkan semua elemen bangsa. Kerja kolektif ini api Islam yang harus kita jalankan. Nah, yang ketiga, yang keempat, kita harus percaya dengan filsafat proses. Dalam Islam disebut dengan at-tadarruj.
bahwa dalam hidup ini itu kita membutuhkan proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Proses itu dari segi tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Proses itu dari segi butuh waktu yang panjang. Karena kalau kita membangun jalan, membangun beduk, membangun bandara, membangun pelabuhan, itu tidak mungkin terjadi dalam satu malam. Itu harus ada proses yang kita lakukan secara terukur. Maka oleh karena itu kita harus mempunyai kesabaran revolusioner, karena ada proses yang harus kita lalui. Nah, api Islam yang ketiga, yang terakhir menurut saya adalah seperti yang Bung Karno ajarkan kepada kita semua, bahwa kita memerlukan satu trisakti, satu keyakinan bahwa mari kita harus menjadi bangsa yang berdaulat secara politik. Kita bersama-sama meyakini kemampuan kita. Lalu kita mandiri. Apa yang kita punya mari kita kerjakan. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita ini menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di antara sesama, berperi kemanusiaan dalam kebudayaan. Nah, kebudayaan yang kita punya sekarang, mari kita jadikan supaya kita ini mempunyai satu spirit, satu nilai yang dapat menghormati seluruh apa yang kita punya sekarang. Sebagai penutup, Gus, sebelum kita tutup episode kali ini, khususnya bagi anak-anak muda kalangan milenial, ini bagaimana agar kita terus dapat menyalakan api Islam? Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kalangan muda ini? Ya, anak-anak muda kita ini kan sebenarnya anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mempunyai kata Umar bin Khattab itu, anak-anak kita itu adalah anak-anak zamannya. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang mempunyai semangat hidup mandiri, hidup bebas. Itu kata Umar bin Khattab. Maka anak-anak yang kita sekarang ini sebenarnya anak-anak yang mempunyai kemampuan. Maka oleh karena itu kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Kata Bung Karno, berikan 10 anak muda, saya akan guncang dunia. Dan itu benar. Kalau kita berikan kepercayaan bagi anak muda itu, maka mereka akan berbuat. Tetapi memang yang paling penting itu adalah kerjasama antara kalangan tua dengan kalangan muda, sehingga anak-anak muda kita ini sekali lagi bisa belajar dari pendahulunya. Maka saya akan mengatakan bagi anak-anak muda, belajarlah dari generasi tua. Nah, Bung Karno kehebatannya itu sejak dulu sangat mendengarkan aspirasi kaum muda dan memberikan kepercayaan kepada anak-anak muda. Di dalam bukunya Di Bawah Medan Revolusi, Bung Karno adalah pemimpin yang percaya dengan anak-anak muda. Maka kita generasi tua itu harus memberikan kepercayaan, dan generasi muda juga harus belajar dari generasi tua. Saya kira itu juga budaya kita. Budaya kita itu sangat menghargai orang tua. Betul. Dan anak-anak muda kita juga harus belajar dari bapak bangsa. Nah, selanjutnya anak-anak muda kita itu memang selain diberi kepercayaan, kita dukung mereka untuk berkembang. Anak-anak muda kita juga sejatinya belajar dari negara-negara lain, tetangga-tetangga kita yang sekarang maju. Belajar dari keberhasilan negara lain itu penting sekali, terutama kawasan Asia. Kawasan Asia sekarang ini menjadi salah satu kawasan yang di dalamnya ada stabilitas politik, tetapi ekonominya tumbuh dan berkembang. Maka kalau anak-anak kita, dulu Cina itu maju karena mereka belajar dari Eropa dan Amerika, maju mereka. Cina itu. Nah, anak-anak muda kita sekarang ini dalam api Islam, kalau mereka diberikan kesempatan untuk belajar dari negara-negara maju yang lain, karena bagaimanapun
belajar dari negara-negara maju itu akan ada insight-insight baru, terutama dalam segi teknologi ya, mau tidak mau sekarang. Kita melihat kemajuan dari negara-negara yang lain. Anak-anak muda kita beri kesempatan mereka untuk belajar dari negara-negara lain agar mereka tumbuh dan berkembang. Nah, yang selanjutnya anak-anak muda kita memang harus selain belajar itu mereka itu kita dorong untuk melahirkan penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang. Seperti yang saya katakan bahwa gagasan itu penting. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya mereka mempunyai gagasan karena mereka membaca horizon bacaannya lebih luas dari kita. Dan kita dorong mereka untuk melahirkan penemuan-penemuan dalam berbagai bidang. Dan saya kira anak-anak muda kita ini kan, kalau ada perlombaan di luar negeri itu mereka selalu menang. Nah, cuman masalahnya kadang kita tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, tidak percaya pada kemampuan mereka. Jadi oleh karena itu menurut saya kita perlu menanamkan api Islam bagi anak-anak muda kita. Ini bagi saya mutlak harus kita lakukan. Seperti tadarus Ramadan pada malam hari ini sebenarnya juga ingin membekali anak-anak muda kita agar mengasah wacana gagasan dari Bung Karno tentang api Islam dan menanamkan nilai-nilai, karena menanamkan nilai-nilai itu prinsip dalam hidup itu penting sekali, karena nilai-nilai inilah yang akan membangkitkan, melahirkan satu gerakan besar, melahirkan revolusi, baik itu revolusi, terutama revolusi kebudayaan, as-saurah saqafiyah. Kita ingin kebudayaan kita nih kebudayaan yang berkeadaban dan berperadaban. Di situ ada capaian-capaian di bidang sains, teknologi, ekonomi, dan politik. Tetapi kita juga punya spiritualitas yang kuat sebagai bangsa. Kita tidak mudah rapuh. Kita tetap yakin bahwa bangsa ini terus bersatu, berdaulat, tetapi juga bisa melahirkan karya-karya besar dalam berbagai bidang kehidupan. Dan kata kuncinya ada pada anak muda. Investasi kita sungguhnya sekarang adalah investasi bagi anak-anak muda. Yang saya tahu ada 15.000 yang kuliah di Cina sekarang. Anak kita adalah sekitar 15.000 ya. Lalu di Eropa juga besar jumlahnya. Di Timur Tengah ada sekitar saat ini 25.000 karena anak muda kita. Di Amerika besar jumlahnya, di Amerika Latin, di Asia, di Cina, di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia, banyak sekali anak-anak muda kita. Nah, sekarang tinggal anak-anak muda kita ini betul-betul diberikan kepercayaan, disupervisi, dan didorong untuk melahirkan satu penemuan-penemuan dan gagasan-gagasan besar untuk Indonesia Raya kita. Jika ini kita lakukan, maka api Islam yang sudah menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam diri kita itu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi Indonesia kita. Saya kira itu. Baik, oke. Terima kasih banyak. Rekan-rekan sekalian sebangsa dan setanah air, mari kita tetap jaga api Islam yang ada di dalam hati kita supaya ia terus berkobar-kobar, agar pada akhirnya bisa memberikan dampak yang sangat besar bagi kemajuan negara kita Indonesia tercinta ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan Tadarus Ramadan episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka.